Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaannya dari penjajahan. Peristiwa ini menjadi momen bersejarah bagi bangsa Indonesia dan diproklamasikan oleh Soekarno. Sebelum merdeka, Indonesia dijajah oleh Jepang, namun Jepang kalah dalam Perang Dunia II. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pejuang Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kemudian mereka dibawa ke Rengas Dengklok untuk menjauh dari pengaruh Jepang. Perumusan dilaksanakan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, serta disaksikan oleh beberapa tokoh lainnya. Soekarno menulis konsep awal, lalu disempurnakan bersama Hatta dan Ahmad Subarjo, hingga menjadi teks proklamasi yang terdiri dari 2 kalimat. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Redevoering roept president Soekarno het Indonesische volk op te werken en te strijden voor de nationale eenheid. Saudara-saudara sekalian, apa sebab sekarang Sang Priwarna bisa berkibar di sini? Lain bukan jalan oleh karena rakyat Indonesia yang 70 miliar ini telah mati bersedia. This afternoon, a message from the Japanese government in reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th. I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration. Oke, kalau begitu aku harus beritahu yang lain. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu setelah sebelumnya pada tanggal 13 Agustus tahun 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan melalui radio Jepang dari Tokyo. Siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. Apakah kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang saya dengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itu, Jepang telah melakukan gencatan senjata.
Kalau begitu berarti kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar, Jepang sudah tidak memiliki wewenang lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momentum ini. Setelah mendengar berita kekalahan, Jepang, Chairul Shaleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 17 Jakarta, pukul 20 WIB. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang itu? Belum tahu kawan, dari mana kau tahu tentang itu? Barusan saya dengan Syahril dan Sukarni mendengarkan siaran radio yang mengumumkan berita tentang gencatan senjata itu. Berarti negeri kita sedang dalam kondisi vacuum of power. Benar, demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah itu. Mikano dan Koirol, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabarnya. Saya dan Darius akan memerintahkan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Mohatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu. Rengas dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Tanggal 16 Agustus tahun 1945 pukul 04.00 WIB, kediaman Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karnonya ada? Kami ingin bicara dengan beliau. Iya, Kang Mas ada di dalam. Ada apa yang mencari Kang Mas? Jadi begini Bu, ada hal yang harus kami bicarakan dengannya. Oh, kalau begitu, ayo silakan masuk. Siapa Bu yang datang? Itu para pemuda katanya ingin berbicara penting. Oke, sudah. Saya dengar dari istri saya, katanya ada hal yang ingin kalian bicarakan. Memang hal apa yang kalian ingin bicarakan? Kami ingin membicarakan tentang keinginan kami untuk Indonesia secepatnya memproklamasikan kemerdekaannya. Maksud kalian apa? Saya tidak mengerti. Maksud kami agar secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Yang jelas kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Jadi, apakah ini tidak terlalu tergesa-gesa? Sedangkan berita menyerahnya Jepang kepada sekutu masih diragukan. Lebih baik kita menunggu dulu dari sumber yang resmi. Karena inilah kesempatan yang baik bagi kita semua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Bung. Karena Jepang telah menyerah pada sekutu. Apakah kalian berpikir bahaya apa saja bila kita masih nekat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Apalagi militer milik Jepang masih berada di Indonesia yang dapat menggagalkan rencana untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi usulan kami belum dapat disetujui. Tapi saya yakin berita tersebut benar adanya. Nanti saja kita lanjut dengan anggota PPKI lainnya, karena saya sendiri tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, mencari Kang Mas. Kebetulan sekali tokoh-tokoh tua sedang berada di sini. Apa Bu? Tokoh-tokoh tua juga ada di sini. Ayo, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Saya senang sekali Bung datang kemari. Kami sedang membahas keinginan para pemuda ini. Namanya apa keinginan para pemuda itu? Saya dengar kalau tidak salah mereka ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, benar sekali, itu yang mereka inginkan. Tetapi saya sendiri tidak setuju karena saya tidak bisa mengambil keputusan ini sendiri. Tapi bagaimana dengan para pemuda ini? Biarkan mereka duduk di serambi belakang. Bagaimana kalau kita renungkan dulu masalah ini tanpa para pemuda? Kita renungkan bersama para tokoh tua. Baiklah, saya setuju. Hilangnya Soekarno dan Moh Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Hatta sekarang? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku, di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta, dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian, sekalian. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya pada aku, nak? Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Nah, jelaskan sekarang apa maksud saudara-saudara sekalian membawa kami ke sini. Apakah selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan ini demi masyarakat yang bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas. Dan sekaranglah saatnya. Bukankah tempo hari sudah dikatakan kepada kalian, masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI? Memang benar adanya, tetapi pendapat kami mengapa menunggu dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa menunggu hasil sidang PPKI jika bisa menggunakan kekuatan sendiri? Maafkan kerancangan kami, Bung. Ini semua demi keselamatan Anda. Pendapat itu benar, namun kita masih dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita belum siap dan masih membutuhkan Jepang untuk kemerdekaan. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan dengan kepala dingin, tidak ada perlu ketegangan, oke? Tetapi, apakah kita bisa? Akankah semua ini mungkin dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, kita akan temukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategis untuk mencegah serangan dari Jepang atau sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa adanya campur tangan dari Jepang. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah makan Maeda, Sukarni, Sudiro, dan BM Diah menyaksikan. Soekarno, Mohatta, dan Mr. Subarjo membahas naskah proklamasi. Acara berjalan lancar hingga diperoleh rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 pukul 4 WIB. Naskah dibacakan dan disetujui. Assalamualaikum. Selamat malam. Apakah ada Tuan Laksamana Maheda? Ada, silakan masuk. Ada tuan di dalam. Ada apa? Kenapa tuan-tuan mendatangi kediaman saya? Apakah ada masalah serius? Selamat malam, Tuan. Maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu istirahat Tuan. Kami mendengar dari salah satu pemuda, katanya dia mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Memang betul berita tersebut, tetapi kami masih merahasiakannya agar tidak timbul kekacauan, karena kami masih punya tanggung jawab terhadap keamanan Indonesia. Begini, kalau Maeda mengizinkan, bolehkah kami menginap di rumah Anda? Boleh, memang untuk apa? Kami bermaksud untuk menanyakan apakah benar beritanya menyerang Jepang terhadap sekutu itu. Tidak sama sekali. Lalu persiapan apa yang akan kita siapkan? Sekarang Tuan, yang kami bingungkan adalah para pemuda terus mendesak agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak boleh membawa waktu percuma. Rencananya kami akan membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya sudah,
Ayo kita buat naskahnya bersama di ruang makan. Kami telah sepakat, apabila berita itu kami secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rencananya kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia besok hari. Apakah Tuan keberatan? Wah, itu merupakan gagasan yang bagus. Melihat, inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 3. Berarti Tuan menyetujuinya. Ya, saya menyetujuinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini kita berkumpul untuk menjadi saksi dari peristiwa penting yang selama ini kita tunggu, yaitu peristiwa yang selalu menjadi impian dan harapan sebagai bangsa yang terjajah. Dari bertahun-tahun yang lalu sampai beratus-ratus tahun yang lalu, kita memperjuangkan kemerdekaan kita agar bebas dari penjajahan. Hari ini kita mengibarkan kemerdekaan kita dengan harapan dapat menjadi tombak agar kehidupan kita bisa berubah menjadi lebih baik, labil, layak dari sebelumnya. Terima kasih kepada para pejuang yang kokoh dan tangguh memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita dengan segenap jiwa dan raganya, dari mulai penjajahan bangsa Portugis, Inggris, Jepang, dan Belanda. Kita selama ini seolah seperti orang yang selalu tunduk di hadapan penjajah. Kita seolah mengabdi kepada mereka, namun di dalam hati kita tetap menjunjung tinggi keinginan dan impian kita untuk kemerdekaan bangsa kita. Ini semua harapan kita itu bukanlah sebuah angan-angan belaka, melainkan sebuah perjuangan yang hasilnya dapat kita saksikan saat ini. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan ini, tandai pembaca naskah proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. I just had to let you know you're